Malu-malu ya kayaknya ini ya semuanya ya Pak ya. Ya, jadi teman-teman Perkab BPOM nomor 34 tahun 2018 ini adalah tentang cara pembuatan obat yang baik. Nah, di situ sebenarnya ini saya hanya mencuplik dari referensi tersebut mengenai inspeksi diri untuk kita tahu apa arti dan tujuan dari audit. Jadi audit ataupun inspeksi diri itu adalah audit yang dilakukan oleh orang dalam organisasi sendiri untuk tujuannya adalah memastikan. Jadi dia mau memastikan pemenuhan terhadap CPOB dan peraturan pemerintah. Kemudian audit mutu adalah suatu inspeksi dan penilaian independen terhadap seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan sistem mutu tersebut. Jadi lagi-lagi audit adalah salah satu tindakan pemastian, penilaian, pengevaluasian. Nah, tujuan dari kita melakukan aktivitas tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mendapatkan, kita bisa mendeteksi, kita memahami kelemahan apa yang terjadi di dalam pelaksanaan CPOB, kemudian untuk bisa kita tetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi tidak lain tidak bukan adalah kita menginginkan tidak hanya mencari apa yang salah, apa yang lemah, apa yang kurang. Nah itu ujung akhirnya adalah kita mau memperbaikinya sehingga pemenuhan terhadap CPOB bisa terlaksana sesuai dengan persyaratan. Inspeksi diri dilakukan secara independen dan dilakukan secara periodik. Kemudian audit mutu juga sama. Namun bedanya di sini, kalau inspeksi diri lebih fokus kepada diri, otomatis ke internal. Sedangkan audit mutu itu fokusnya bisa dua aspek, baik itu internal dan maupun ke eksternal. Nanti di belakang kita bahas. Yang kenapa dalam CPOB disebut, kita juga harus ada audit terhadap pemasok dan penerima kontrak. Oke. Ini yang pertama yang ingin disampaikan. Kemudian audit di dalam Pharma. Pharma audit itu ada internal audit, kemudian ada external audit, dan kemudian juga ada regulatory atau partner audit. Nah, di sini salah satu contohnya adalah BPOM. Kalau kita tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang FDA-nya Indonesia. Nah, ketika kita mengekspor barang keluar, ini kita akan disertifikasi juga dan diaudit juga pastinya oleh FDA-nya negara tersebut. Nah, dalam hal ini Veron kita tersertifikasi karena kita ada ekspor ke UK. Jadi kita ada badannya adalah bukan Badan POM namanya, tapi MHRA. Jadi itu, kemudian dari internal sendiri, tadi self inspection, audit mutu, dan audit mutu diarah ke eksternal. Kita langsung bahas kemudian audit in Pharma dari sisi internal. Nah, kalau kita sebut auditor jelas ya. Auditor adalah orang yang mengaudit, auditi adalah orang yang diaudit. Nah, kalau dari sisi internal audit, auditornya adalah internal yang tentunya harus tertraining, terkualifikasi, karyawan internal yang bisa terkualifikasi, tertraining sebagai auditor. Kemudian auditi tentunya melibatkan semua bagian, semua departemen di dalam perusahaan itu. Internal audit dilakukan sesuai periode. Kalau dari CPOB-nya kita itu adalah 1 tahun minimal 1 kali. Namun kita harus juga menggunakan pendekatan berdasarkan quality risk management yang menilai resiko-resiko dari semua section atau departemen di company. Nah, ketika resikonya dirasa tinggi, maka periode untuk melakukan audit bisa ditambah. Tidak kaku hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian setelah internal audit ada juga namanya external audit. External audit
ini auditornya adalah qualified auditor yang bisa berasal dari internal dari perusahaan kita sendiri atau berasal dari eksternal. Kita mengundang auditor dari luar untuk melakukan audit bagi perusahaan kita. Nah, adapun siapa nih subjeknya yang akan diaudit? Ini industri farmasi tentunya nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Kita berawal dari material kita peroleh pasti dari pihak lain. Kita memperoleh material, itu kita sebut ada namanya supplier dan ada namanya vendor. Jadi kalau manufacturer dari material itu lazim disebut sebagai vendor. Kemudian yang mendistribusikan itu disebut sebagai supplier. Jadi industri farmasi membeli barang itu ada dua opsi. Opsinya langsung melalui vendor atau manufacturer material tersebut, atau ada pihak supplier lagi yang menyalurkan barang dari vendor hingga ke tangan industri farmasi. Nah, dua aspek tersebut itu harus kita lakukan evaluasi, atau tadi yang CPOB-nya bilang harus dilakukan audit mutu terhadap pemasok. Nah, ini yang dimaksud. Nah, selain itu, industri farmasi selain material yang tadi disupply dari luar, ada kalanya industri farmasi juga membutuhkan pihak lain untuk melakukan aktivitasnya. Contoh, dalam melakukan analisa. Semisal industri farmasi tersebut tidak memiliki instrumen yang dibutuhkan untuk melakukan analisa, industri farmasi tersebut akan melakukan tol, istilahnya meminta jasa pihak ketiga untuk menganalisakan material atau produknya. Nah, ini yang kita maksud sebagai third party. Jadi biasanya laboratory contract, nah ini kita sebutnya third party. Selain laboratory, biasa juga itu kita ada toll manufacturing. Jadi produk yang tidak bisa kita produksi sendiri atau karena satu alasan kita lebih memilih untuk diproduksikan oleh manufacturer lain. Nah, manufacturer lain itu kita masuk dalam scope third party yang harus kita lakukan audit. Kapan audit itu akan dilakukan? Audit itu akan dilakukan ketika kita berpartner dengan partner yang baru. Itu kita audit harus dilakukan. Kapan lagi dilakukan? Bisa sifatnya annually. Annually ini tahunan. Jadi kita ada program tahunan seperti internal audit tadi. Ada program tahunannya. Atau kita melakukan auditnya itu based on case. Ketika kita menerima material bermasalah, ketika kita menerima jasa bermasalah, dan masalahnya itu cukup krusial, nah itu kita lakukan audit juga yang lazim disebut sebagai ad hoc audit. Dan tentunya penetapan program secara umum itu melalui pendekatan quality risk management. Setelah internal dan external audit, audit yang berikutnya juga adalah regulatory atau business partner audit. Nah, di sini beda sama yang dua di atas ya, teman-teman. Kalau dua yang di atas, ini kita lebih ke arah sebagai yang melakukan auditnya. Tapi kalau yang paling bawah ini, kita sebagai subjek yang diauditnya. Jadi BPOM datang ke tempatnya kita untuk mengaudit kita. Lalu kita ada tadi yang saya info, kalau kita ekspor keluar, otomatis QP dari luar atau badan regulatori dari luar itu akan datang ke manufacturingnya kita untuk mengaudit. Jadi auditornya adalah badan regulatori atau business partner QP. Yang diaudit adalah kita selaku industri farmasi yang bekerja sama mendistribusikan barang, mengedarkan barang di marketnya. Baik itu market lokal berarti sama BPOM,
market luar negeri internasional berarti sama QP atau badan regulatori luar negeri tersebut. Nah, kapan dilakukan? Ini biasanya ketika kita melakukan sertifikasi GMP, ini pasti mereka akan datang. Atau ketika race certification, yang biasanya 2-3 tahun year basis kalau untuk partner, kemudian based on QRM tentunya. Tapi QRM-nya berasal dari auditornya ya, bukan QRM dari internal industri farmasi kita. Sampai di sini mungkin dapat gambaran kira-kira audit, makna dan tujuannya, serta ada audit apa saja dan bagaimana audit tersebut berlangsung, baik itu periode, siapa yang bertanggung jawab sebagai auditor, dan siapa yang bertanggung jawab sebagai auditi. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin bisa raise hand atau apa ya. Kalau enggak, saya juga sambil lanjut. Lanjut mengenai mekanisme audit, teman-teman. Jadi tadi setelah kita tahu, audit itu ada apa aja, terus bagaimana sih mekanisme audit dalam suatu perusahaan itu berlangsung. Nah, mekanisme audit berlangsung diawali adanya suatu program audit. Jadi ada audit program, diawali audit program, yang tadi juga disampaikan, quality risk management di sini ikut berperan dalam penentuan program audit. Misalnya, quality risk management ini digunakan untuk menentukan, berapa kali interval audit yang harus dilakukan dalam 1 tahun. Misalnya tadi yang untuk internal audit. Kalau untuk yang external audit ke vendor, supplier, third party, untuk menilai resiko supplier atau vendor atau third party mana yang resikonya itu relatif tinggi. Ketika relatif tinggi berarti kita auditnya diprioritaskan untuk dilakukan. Nah, setelah dapat program besaran yang biasanya dilakukan untuk 1 tahunan, dapat program besar, kemudian setiap audit yang akan dilaksanakan itu diawali dengan membuat audit plan. Jadi audit plan dibuat, rencana auditnya, agenda auditnya, dan sebagainya. In detail nanti kita bahas setelah ini. Setelah ada rencana auditnya, kemudian kita eksekusi auditnya, teman-teman. Nah, eksekusi audit ini di era sekarang makin berkembang. Kalau dulu kita hanya lebih mengenal sisi on-site audit dan desk audit, yang mana kalau on-site audit berarti auditor datang langsung ke auditi. Jadi physically datang. Kemudian kalau desk itu lebih kepada auditor mereview secara dokumentasinya, SOP-nya gimana, form checklist-nya gimana, laporan-laporan yang ada gimana, itu lebih kepada desk audit. Nah, era COVID kemarin ini mungkin muncul, yaitu remote audit atau virtual audit, yang mana dibantu dengan teknologi karena kita ada keterbatasan, nggak bisa datang ke site tersebut secara fisik. Nah, ini dibantu secara remote sehingga kayak video call gitu. Jadi kita bisa melihat tidak secara langsung, tapi secara virtually kita lihat live condition di sana seperti apa. Nah, itu kita sebut secara remote audit. Kemudian setelah kita eksekusi auditnya, ini kita masuk kepada pembuatan audit report. Jangan sampai audit reportnya tidak dibuat. Nah, di dalam audit report nanti tertuang hasil auditnya seperti apa. Yang selanjutnya akan dilakukan audit follow up. Nah, audit follow up sekali lagi, tujuan tadi kita melakukan audit adalah tidak hanya menilai, tidak hanya memeriksa, tidak hanya mengevaluasi, tidak hanya memahami, tapi kita juga maunya adanya peningkatan. Jadi adanya perbaikan.
Nah, adanya perbaikan di sini, ini tidak lain tidak bukan kita terkoneksi sama namanya KAPA, Corrective Action dan Preventive Action, yang harus di follow up oleh auditi khususnya dan juga oleh auditor. Sehingga departemen yang diaudit, lini yang diaudit, vendor yang diaudit itu bisa memiliki quality management system yang baik. Ketika quality management system yang baik, harapannya produk, material, jasa yang mereka berikan atau yang kita hasilkan itu memenuhi ketentuan yang berlaku, ketentuan CPOB, ketentuan kompendial, dan sebagainya. Sehingga obat khususnya dalam hal ini yang dihasilkan selalu dapat terjaga mutunya demi keselamatan pasien. Jadi itu siklusnya, mekanismenya seperti ini. Nah, dari mekanisme ini kita bahas satu-satu lebih mendetail. Audit program ini analoginya adalah audit schedule. Jadi jadwal audit besaran yang umumnya dibuat untuk 1 tahunan. Jadi misalnya Januari kita mau audit apa ya? Audit siapa? Kemudian Februari dan seterusnya kita mau mengaudit apa? Mengaudit siapa? Nah, di dalam agenda, dalam schedule tersebut itu biasanya kita isi mengenai siapa auditinya, target yang kita akan audit, kemudian tujuan dari kita melakukan audit atau cakupan dari kita melakukan audit, kemudian topik auditnya kita, dan kapan rencana akan dilakukan, tipe auditnya tadi apakah remote, apakah desk audit, apakah on-site audit, kemudian auditornya siapa. Audit schedule tersebut atau audit program di-create based on QRM atau tentunya prosedur yang telah disetujui dalam perusahaan tersebut. Nah, QRM di sini adalah yang tadi yang saya sampaikan. Quality risk management, kita harus menilai. Oh, kita misalnya di industri farmasi, kalau kita lagi mau buat audit program internal, kita industri farmasi misalnya ada 10 bagian atau 10 departemen. Departemen produksi solida, departemen produksi liquida, departemen produksi ampul, departemen produksi vial, departemen produksi krim atau semi solid, departemen quality assurance, departemen quality control, departemen engineering, dan sebagainya. Nah, dari departemen-departemen tersebut kita lakukan QRM, quality risk management. Nah, quality risk management berdasarkan kaidah ICHQ 9, mungkin teman-teman kalau udah pernah dengar atau udah pernah baca, nah itulah guidance yang biasanya digunakan untuk melakukan quality risk management, ICHQ 9. Nah, nanti di situ kita kumpulkan data-datanya untuk menganalisa risiko, sehingga pada akhirnya kita bisa menetapkan approach untuk audit schedule-nya. Misal berdasarkan data-data yang terkumpul, misal data deviasi, data produk komplain, data kerusakan mesin, dan sebagainya. Nah, itu kita kumpulkan dari data-data tersebut, lini atau departemen mana yang sering mengalami masalah. Nah, ketika lini tersebut sering mengalami masalah, berarti kemungkinan risiko terjadi itu semakin besar. Nah, ketika itu yang kita dapatkan, biasanya lini tersebut kita perketat. Ya kan? Ketika risikonya besar, otomatis kita kontrolnya kita tambahin. Nah, itulah yang jadinya bisa jadi untuk lini tersebut atau departemen tersebut itu dilakukan audit lebih sering. Misalnya yang lainnya lazimnya 1 kali dalam 1 tahun, namun untuk lini tersebut fokus menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Itu secara internal.
Tapi kalau secara eksternal, kita melihat tadi ada supplier, ada vendor yang supply material ke kita. Material itu baik itu bahan baku aktif, bahan penolong, bahan tambahan, ataupun bahan kemas, baik kemas primer maupun kemas sekunder, tersier, dan sebagainya. Nah, di situ kita juga mengumpulkan data historinya seperti apa. Kita bahas QRM-nya di situ. Oh, ketika berdasarkan data yang ada, material A dari 10 kali pengiriman itu semuanya oke, nggak ada isu, nggak ada defect. Oh, tapi kalau yang berasal dari vendor B, materialnya itu mengalami reject ketika material datang. Jadi materialnya nggak oke secara fisik atau secara kimiawinya, sehingga dilakukan reject. Nah, vendor-vendor yang terjadi masalahnya tinggi, itu otomatis resikonya akan naik level ke level tinggi, sehingga untuk vendor-vendor tersebut kita akan lakukan audit di tahun tersebut misalnya, menjadi prioritas 1. Nah, itu untuk program, penyusunan program. Kemudian setelah program itu disusun, tadi udah dapet misalnya, oh bulan Januari saya mau ke PTA sebagai vendor material, misalnya paracetamol. Saya Januari juga mau kalau secara internal mau mengaudit lini Solida, produksi Solida. Nah, jadi di situ di setiap subjek auditnya kita harus membuat plan auditnya. Dan plan audit ini harus disediakan sebelum audit. Karena apa? Karena di situ kita sebagai auditor belajar. Kita sebagai auditor belajar subjek yang akan kita audit. Oh, kita mau ke lini Solida tadi misalnya, lini produksi Solida. Nah, kita harus belajar dulu. Nah, data-data apa yang kita kumpulkan? Bisa data dari audit sebelumnya, atau QMS data history. QMS ini adalah Quality Management System Data, yang isinya berupa deviation record, complaint record, kemudian recall, dan sebagainya. Jadi semua terkait data kualitas ini kita kumpulkan. Nah, ketika kita kumpulkan sebagai auditor, kita pelajari hal apa yang terjadi di lini tersebut, secara historinya seperti apa. Kemudian dari data-data tersebut kita ditargetkan mempunyai feel. Auditornya itu mempunyai feel, oh lini ini kira-kira ada kelemahan di poin A. Oh, kelemahannya di part sanitasi and hygiene. Oh, lini ini ada resiko terhadap misalnya potensi cross contamination. Nah, dari data-data tersebut, dari evaluasi yang dilakukan, kita dapat kira-kira clue apa yang menjadi sasaran utama ketika kita mau mengaudit lini tersebut, sehingga kita susunlah audit fokusnya kita mau kemana, ya kan? Reasonnya lebih fokus kemana, itu kita tuangkan di audit plan kita. Di samping itu, namanya planning, audit agendanya harus ada. Oh, jadi nanti saya tanggal sekian, saya akan melakukan audit ke lini Solida tersebut. Saya akan awali jam sekian sampai jam sekian dengan aktivitas apa. Jam sekian sampai jam sekian dengan aktivitas apa lagi. Nah, itu kita tuangkan semuanya dalam audit plan tersebut. Agenda kita mau ngapain, dengan tentunya ada fokus yang sudah kita miliki tadi, karena kita sudah mempelajari historical datanya. Nah, kemudian di situ diinformasikan juga dalam plan siapa auditor name-nya dan auditee name-nya. Siapa yang penanggung jawab di lini Solida tersebut yang akan kita temui dan kita akan audit di situ.
Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus punya referensi. Jadi kita audit nggak hanya datang, ya kan, datang ke area yang mau diaudit, terus ya ini nggak sesuai ya, oh itu nggak sesuai ya, ya ini harusnya kayak gini ya. Nah, kita setiap apa yang kita nyatakan ketika tidak sesuai dan sebagainya, itu harus ada basisnya, harus ada reference-nya. Yang mana kalau kita industri farmasi berarti reference kita mengacu ke peraturan BPOM. Jadi di situ tentunya sebagai auditor kita harus memahami peraturan yang ada juga. Sehingga ketika kita berdiskusi, ketika kita melakukan evaluasi, kita tahu yang benarnya yang seperti apa yang seharusnya dan bisa memberikan feedback pada saat audit. Nah, jadi di sini disepakati di awal auditor itu mau pakai referensinya apa? Apakah CPOB, apakah mau pakai PICS, apakah mau pakai ISO atau apa? Nah, ini yang kita harus tuangkan sehingga auditinya pun juga bisa mempersiapkan dirinya terhadap apa yang akan dibahas nanti. Sampai di sini cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada yang mau tanya jangan sungkan untuk nanya ya teman-teman ya. Nah, ketika planning kita udah ada, kita udah pelajari data-data yang terkait auditinya, kita tahu target kita mau approach lebih dalam mengenai apa. Nah, kita lanjutkan dengan hari H-nya nih. Ini hari H-nya. Hari H-nya yaitu kita melakukan eksekusi auditnya. Nah, ketika melakukan eksekusi audit, itu dalam audit biasanya kita ada tools-nya, yaitu audit checklist dan AIDE Memoire. Ya, jadi ada dua hal ini yang biasa digunakan untuk melakukan eksekusi audit. Kenapa kita butuhkan hal-hal ini? Tools ini kenapa kita butuhkan? Nah, kita butuhkan tools ini karena apa? Karena ketika audit itu kan berarti nanti akan ada diskusi di sana. Dan ketika ada diskusi, bisa jadi diskusinya kan bisa merambat kemana-mana. Nah, ketika kita merambat kemana-mana, bisa jadi target yang kita mau capai tadi bisa bergeser. Atau bahkan tidak tercapai. Oh, saya harusnya mendalami 10 topik pas datang ke sini. Tapi karena sesuatu dan lain hal, saya cuma dapat 3 topik. Nah, 7 topik lainnya gimana? Ya udah lewat, waktunya habis. Nah, sehingga ini kita butuh biasanya ada namanya checklist audit atau questionnaire audit dan AIDE Memoire. Nah, ini yang kita biasa gunakan sehingga ini sebagai panduan buat kita. Nanti di belakang teman-teman bisa akses sendiri untuk AIDE Memoire atau checklist auditnya itu ada. Nah, itu digunakan oleh auditor sebagai guidance biar dia tidak terlewat atas topik-topik yang harus didapatkan pada saat audit dilakukan. Karena ketika topik-topik yang seharusnya tadi misalnya 10 topik, yang dibahas hanya 3. Nah, pada bagian akhir dari audit harus menyimpulkan, oh, lini solda 1 ini gimana kesimpulannya? Ini kita harus ambil kesimpulannya. Oh, misalnya vendor paracetamol tadi gimana nih kesimpulannya? Dia multi management sistemnya masih oke atau tidak? Kita masih boleh beli barang dari dia atau tidak? Atau kita nggak bisa beli barang dari dia dulu karena dia ada pelanggaran A, B, dan C yang bisa mempengaruhi kualitas misalnya. Nah, ketika topiknya yang kita dalamin hanya 3, padahal yang harusnya ada 10, nah pengambilan kesimpulan kita akan sulit. Dan kalaupun disimpulkan, bisa jadi kesimpulannya tidak cukup matang. Nah, itu jadi itu yang harus kita pegang pada saat audit. Kemudian pada saat eksekusi audit, kita awali
datang ke tempat auditinya, tentunya ada opening audit dulu, presentasi opening audit. Di situ habis opening presentasi, maksud dan tujuan kita melakukan audit, siapa saja yang melakukan audit ini, agendanya berapa hari, jam berapa sampai jam berapa, itu kita paparkan saat opening audit biasanya. Jadi ada perkenalan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut, biasanya kita kunjungi plannya. Jadi kita datengin plannya untuk kita evaluasi, kita lihat, kita periksa, ya sesuai tujuan audit tadi. Bagaimana pelaksanaan di lapangannya, implementasinya, dan sebagainya. Dan di samping itu tidak lepas selain plantur, ini juga pastinya ada dokumen review. Audit tidak lepas dari dokumen pastinya, ya kan? Karena salah satu hal yang bisa kita lihat sebagai auditor adalah dokumen. Dalam dokumen review dan plantur itu pasti ada aktivitas interview, diskusi, review, dan sebagainya. Dan pada akhirnya setelah selesai agenda auditnya, ditutup auditnya dengan wrap up dan closing audit. Jadi disampaikan hasil auditnya, positif dan negatif resultnya semuanya diutarakan. Nah ini hari H-nya. Nah setelah audit dilakukan, yang tidak kalah penting adalah pembuatan audit report. Audit report ini perlu dibuat setelah audit dilakukan, yang mana berisi attendance tentunya, siapa yang menghadiri audit pada saat tersebut dari sisi auditor dan auditinya, kapan persisnya audit dilakukan, pada saat itu cakupan audit kita apa, sehingga ada batasannya. Jadi kita misalnya hanya memang cakupan kita membahas tentang misal tentang cross contamination issue. Nah, jadi di scope kita juga harus bahas. Di awal ketika plan tadi kita juga bahas bahwa kita fokus kepada cross contamination issue, berarti di akhir kita juga scope-nya adalah cross contamination issue, dan disampaikan resultnya, hal yang sudah baik terjadi di mereka apa saja, kemudian hal yang perlu diimprove apa saja. Nah ini tujuan audit kita adalah mencari apa yang masih gap untuk dilakukan improvement. Dan tentunya kesimpulan. Kalau tadi kita di awal membahas tentang resiko cross contamination, nah di akhir tentunya kita simpulkan dari hasil kita melakukan audit misalnya seharian tersebut, secara resiko cross contamination kesimpulannya apa? Jangan sampai kita tidak memberikan kesimpulan. Di situ, nah part akhir yang mungkin juga sering terlewat di kebanyakan poin, yaitu adalah audit follow up. Jadi setelah auditor menyelesaikan audit report, part yang tidak kalah pentingnya adalah audit follow up, teman-teman. Karena ketika hanya berhenti di audit report, itu hanya sebatas dokumennya yang selesai. Tetapi tujuan atau makna dari audit jadinya tidak tercapai karena tidak ada follow up lebih lanjut. Nah, dalam audit follow up ini, selaku auditi harus punya kewajiban memberikan kapa respons sesuai waktu yang dipersyaratkan dari auditor. Jadi setelah audit report diberikan, biasanya diberikan tenggat waktu. 20 hari kalender ya, setelah audit report kalian terima, kalian harus mengumpulkan kapa responsnya seperti apa yang akan kalian tindakan apa yang akan kalian ambil untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, finding tersebut, pelanggaran atau penyimpangan tersebut. Nah ini dia kewajiban dari auditinya. Nah selaku auditor apa? Ya tentunya memfollow up terkait kapa respon tersebut. Kalau auditinya udah ngasih kapa responnya, berarti auditor perlu mereview.
jangan langsung di-accept saja, tapi direview apa yang dituangkan oleh auditi tadi itu sudah menjawab temuannya atau keliru jawabannya atau alias nggak nyambung. Nah, itu kewajiban dari auditornya. Dan kalau memang perlu direvisi, ada yang kurang sesuai, diberikan feedbacknya kepada auditi. Ini tidak menjawab dari temuan misalnya. Atau root cause yang dituangkan belum mendalam. Atau action yang dituangkan hanya sebatas correction, bukan meliputi preventive action. Jadi misalnya perlu ditambahkan preventive action, misalnya itu. Nah, setelah kappa respon itu di-accept, auditi masih harus memfollow up kappa yang sudah disepakati tersebut sesuai due date yang disepakati. Due date-nya yang disepakati, yang sudah disubmit oleh auditi tersebut, nah itu juga harus dikerjakan oleh auditi. Nah, setelah selesai, auditi mengumpulkan semua bukti-bukti pengerjaannya dia, bahwa action-nya sudah dilaksanakan, buktinya A, B, C, D, sampai Z misalnya. Nah, itu disubmitkan kembali kepada auditor. Nah, kemudian auditor juga perlu mereview lagi, sehingga pada kesimpulannya, apakah kappa tersebut sudah dinyatakan satisfied atau belum. Nah, ketika sudah satisfied, berarti auditnya, kapaknya dinyatakan close out. Jadi artinya udah selesai. Nah, ini secara mekanisme audit, dan ini berlaku di semua audit yang dilakukan, tentunya mekanismenya seperti ini. Lalu kita lanjut kepada audit teknik ya. Ini lebih fokus pada saat hari H. Hari H ketika kita plantur dan dokumen review. Jadi di sini kita kalau audit opening tadi, hari H-nya kita open dulu ya. Nah, itu di situ sebagai auditor kita introduce tim member kita siapa aja. Jangan kita nggak kenalin ke auditinya. Kita kenalin, oh kita di sini auditor, saya misalnya sebagai lead auditornya, kemudian auditor selanjutnya ada dari misalnya saya cuplik nama yang muncul di layar saya ya, dari Jelita Putri, ini auditor kita juga. Kemudian ada Sofia Ayu Wijaya, ini juga auditornya kita juga. Nah, ini kita perlu perkenalkan pada saat opening, ya kan ya. Nah, di situ juga biasanya perkenalan kita itu menyebut juga sampai ke background-nya kita dan juga experience-nya kita secara garis besar saja ya. Jadi nggak perlu dijelaskan, oh ya dari bulan sekian, tahun sekian, sampai bulan sekian, tahun sekian, saya bekerja sebagai apa di PT apa. Terus habis itu di bulan sekian sampai bulan sekian, saya kerja di PT apa sebagai apa. Itu nggak sampai sedetail itu, tapi biasanya mirip-mirip yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi kita udah kerja, saya itu siapa, bagiannya apa, industri farmasi, kemudian saya pengalaman kerja berapa lama, di bidang apa saja. Nah, itu yang biasanya diperkenalkan. Nah, biar auditinya juga merespon hal yang sama, sehingga kita dapat informasi. Auditi yang kita akan audit ini, background-nya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Nah, itu kita dapat informasi awal seperti itu. Dan tentunya ketika udah lebih mengenal, kita lebih enak untuk diskusi lebih lanjut. Lalu ketika tahapan interview, review dan discussion, nah ini ada tekniknya, yaitu open question dan close question. Jadi tekniknya ada dua secara umum. Jadi open question ini adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini kalimat tanyanya biasanya menggunakan kata bagaimana ya, gitu kan. Ada kata bagaimana.
Jadi kalau open question ini target kita adalah untuk mendapatkan informasi. Nah, sedangkan kalau close question itu kita meminta konfirmasi. Sehingga kalimat tanyanya adalah diakhiri dengan target jawaban iya dan tidak. Nah, misalnya ketika kita datang tadi ke Lini Solida tadi, kita lagi datang misalnya ke ruang cuci, misalnya ruang cucinya di Solida. Nah, kita nanya pertama ke operator yang ada di sana atau supervisor yang ada di sana, kita nanya bagaimana nih Bapak Ibu melakukan sanitasi terhadap kontainer ini ya, caranya gimana ya. Nah, kita wajib memulai audit itu dengan open question ya teman-teman, ya kan, sehingga dari situ harapan kita adalah auditinya cerita, oh iya saya biasanya gini. Nah, terus tetap dilanjutkan lagi dengan open question lagi, sambil biasanya kita mereview protap yang ada di lapangan tersebut sambil meminta penjelasan dari pelaksananya. Nah, ketika kita menemukan, waduh, seharusnya misalnya secara prosedur, misal pencucian dilakukan dalam 3 siklus misalnya gitu ya, secara SOP-nya, prosedurnya. Namun ketika kita tanya, gimana nih Bapak melakukan sanitasi ini gimana caranya ya? Biasanya kayak apa ya? Bisa tolong dijelaskan Pak? Ya kan? Nah, jadi dijelasin, Bapaknya jelasin misalnya, oh kita lakukan sanitasinya ini. Nah, misalnya kita menangkap, oh ada siklus yang dilakukan hanya 2 kalau dari penjelasan Bapak ini. Tapi kalau dari prosedurnya yang kita baca, itu siklusnya 3. Nah, berarti di situ kita menemukan ketidaksesuaian. Siklusnya harusnya 3 tapi 2. Nah, ketika kita mendapatkan adanya ketidaksesuaian tersebut, ini wajib kita lakukan konfirmasi yang dilakukan dengan close question. Jadi, misalnya bertanyanya adalah, oh ketika Bapaknya udah selesai menjelaskan, oh jadi sanitasinya ini dilakukan hanya 2 siklus ya Pak ya? Nah, ini udah mulai ke arah close question. Oh iya, bener Pak, 2 siklus. Oh bener ya Pak ya? 2 siklus iya Pak ya? Iya. Oh, tapi kok di SOP-nya ini 3 siklus ya Pak ya? Berarti nggak sesuai ya Pak ya? Nah, itu sudah merupakan close question. Ketika kita menemukan ada yang tidak sesuai, kita harus tutup dengan close question. Dan jangan lupa, ketika kita menemukan ketidaksesuaian, kita harus melakukan konfirmasi pada saat itu juga. Jangan menunggu ketika kembali ke ruang meeting atau menunggu nanti ajalah pas closing audit kita baru sampaikan. Nah, kenapa nggak boleh? Karena ketika itu momennya udah lewat, jadinya nanti bisa berujung ke debat kusir. Karena yang satu merasa, oh nggak kayak gitu kok, kita 3 siklusnya, tadi salah penjelasannya aja. Nah, momennya udah lewat, kita udah nggak bisa lagi nih, sulit untuk mendapatkan konfirmasinya. Jadi oleh karena itu, ketika kita ke lapangan, ketika kita diskusi, itu kita tekniknya demikian. Awali dengan open question, menggali informasi, yang mana kalimat tanyanya lebih banyak bagaimana, kata tanyanya adalah bagaimana. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hal yang tidak sesuai, kita lakukan konfirmasi dengan kalimat tanya tertutup. Lalu setelah selesai, kita mengkonfirmasi, udah keliling ke sana kemari, ke Lini Solida tersebut, kemudian sudah selesai, dokumen kita udah selesaikan semua reviewnya, kemudian teknik auditnya kita udah dapatkan, nah tentunya kita akhiri auditnya. Nah, jangan lupa mengakhiri audit, kita ucapkan terima kasih kepada auditinya, ya kan, sudah open, sudah mau
diskusi, sudah mau support selama audit dengan baik. Nah, itu kita harus sampaikan. Dan juga kita sampaikan hal-hal yang positif atau hal yang baik. Ya, awali dengan hal yang baik dulu, ya kan? Karena kita kan tujuannya audit adalah mencari kira-kira improvement apa yang bisa dilakukan agar menjadi lebih baik. Nah, biasanya kalau kita di awal udah nyebutin, wah ya terima kasih atas kesempatannya, ini auditnya udah selesai, jadi kekurangan ibu adalah A, B, C, D, E. Nah, kira-kira sebagai auditi perasaannya kan gimana ya? Langsung jeder gitu kan ya teman-teman ya, kebayang nggak yang saya maksud? Jadi langsung semua aibnya dibongkar semuanya gitu kan ya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita ya terima kasih Ibu Bapak sekalian atas auditnya, waktunya, supportnya dan sebagainya. Ya, kita coba sampaikan hasil auditnya, hal-hal yang positif yang sudah terjadi nih di tempat lini tersebut, Ibu Bapak, adalah ini. Kita ucapkan terima kasih atas pencapaiannya tersebut. Namun ada hal juga yang perlu kita sampaikan, ini yang butuh untuk improvement lebih lanjut agar pemenuhan CPOB semakin baik, yaitu 1, 2, 3. Nah, itu tentunya penerimaan dari auditi akan lebih baik dan lebih terbuka. Jadi tidak terkesan menghakimi, ya kamu salah ini. Oke, itu untuk audit tekniknya. Nah, di sini teman-teman bisa browse sendiri. Ini saya ambil reference dari PICS ya. PICS, kalau kita mau melakukan audit ke laboratori, ini PICS sudah membantu kita, udah buat untuk mengenai audit checklist atau AIDA memory. Jadi semua udah ada, production. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai approach untuk melakukan audit. Ketika kita melakukan engineering, dan tadi kalau kita ada vendor kan, ini salah satu contohnya adalah vendor API. API itu Active Pharmaceutical Ingredient, jadi bahan baku aktif. Nah, di situ PICS sudah menyediakan buat teman-teman untuk digunakan ketika melakukan audit. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh iya, ada yang raise hand. Dipersilakan, Devi. Permisi, apakah suara saya dengar? Masuk, Devi. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya terkait interview tadi. Misalnya setelah diberikan close question itu, ternyata orang yang dilakukan auditoring itu melakukan sadar ternyata penjelasan yang tadi itu ada yang kurang. Terus apa yang dilakukan audit setelahnya? Mohon maaf Devi, bisa diulangi? Ketika auditor apa? Ketika misalnya yang ditanyai auditor tadi itu tiba-tiba sadar ternyata penjelasannya itu ada yang kurang gitu, Pak. Apa yang dilakukan audit setelahnya? Jadi maksud Devi, ini saya coba ini ya. Terima kasih atas pertanyaannya Devi. Saya coba menjelaskan apa yang saya tangkap dulu ya dari pertanyaannya ya. Jadi ketika tadi contohnya di ruang washing, ya kan, tempat cuci, kemudian kita ketemu sama operator, teknik awal kan kita open question gitu ya. Open question, gimana Pak, Bapak melakukan pembersihan terhadap kontainer ini gitu kan ya. Nah, ketika ditanya, kemudian dia jelasin gitu kan ya. Jelasin bla 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 bla, sehingga kita sambil baca SOP-nya juga ketemu deh tuh gitu misalnya ya. Ketemu, waduh, kok yang dijelasin ini 2 cycle ya? Tapi kok yang di apa namanya? Di SOP bilang
bilangnya tulisannya 3 cycle gitu kan ya. Lalu kita mencoba mengkonfirmasi gitu kan ya. Pak, jadi Bapak melakukannya kayak gini ya tadi ya, bener nggak ya? 2 cycle gini ya Pak ya? Oh iya bener gitu kan ya. Kan ada opsi 1 dia jawabnya bener gitu kan ya. Nah ketika dia jawab benar, case close kan ya. Berarti itu finding gitu kan ya. Kita konfirmasi, wah berarti nggak sesuai sama SOP-nya ya Pak ya. Gitu kan. Udah firm, itu adalah finding gitu kan ya. Oh, tapi ini Devi nih punya skenario lain nih gitu kan ya. Ketika awal dikonfirmasi, bapaknya jawabnya, iya benar 2 cycle. Tapi ketika mau dikonfirmasi finalnya lagi, oh berarti Bapak melanggar ini ya, nggak sesuai sama ini ya Pak ya, nggak sesuai sama SOP ya. Oh sebentar Pak, ya kan ya, sebentar Bu Devi, saya salah nih gitu kan ya. Ini koreksi saya gini. Nah pertanyaannya adalah sebagai auditor, what next gitu kan ya, bener nggak? Betul, Bapak. Oke, nah jadi what next-nya di sini itu kita poin pertamanya itu kita harus tetap tenang ya sebagai auditor. Jangan keburu udah ini tipu-tipu nih. Ya kan? Tadi bilang ini, sekarang mau dikoreksi bilang itu karena aku mau konfirmasi ini nggak sesuai, dia langsung ganti jawaban, gitu kan? Nah, auditor harus jaga, ya kan? Harus jaga, jangan langsung terpancing. Wah, gimana Bapak nggak sesuai informasi? Nah, harapannya itu nggak keluar seperti itu. Tapi apa yang harus dilakukan? Nah, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah, Pak, boleh Pak kita minta recordnya Pak, catatannya. Bapak melakukan sanitasi ini ada recordnya enggak? Gitu kan? Nah itu satu yang bisa kita mintakan, gitu kan? Kita mintakan kepada auditinya, minta recordnya ya Pak. Nah, terus juga kalau mesin-mesinnya itu udah mesin yang relatif kekinian ya, udah relatif canggih, itu disertai sama print out. Kayak kita ke kasir, kita ada print out bill-nya kan. Nah itu ketahuan kita makan apa aja gitu kan ya, ada bill-nya. Nah ini juga sama. Nah kalau mesinnya udah kekinian, dia tahu, oh tadi mesin ini jalan pakai resipe nomor sekian, itu cycle-nya adalah begini. Nah itu bisa kita mintakan juga. Selain record manual, kita bisa mintakan juga record mesin. Kita bisa lihat risikonya. Nah dari situ kita gather another evidence. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita menggather, mencari informasi atau bukti-bukti lainnya untuk mengetahui kebenarannya. Itu yang harus dilakukan, Devi. Ya, jadi jangan terpancing, jangan langsung, wah Bapak gini nih, bohong nih. Ya, jangan terpancing seperti itu, tapi kita gather informasi, data-data, fakta, evidence untuk nanti ditarik kesimpulan. Oh, ternyata ini ya Pak ya, secara print out-nya kayak gini nih. Berarti yang dijelasin Bapak tadi udah bener ya Pak ya. Ternyata memang siklusnya 2, nggak sesuai sama yang SOP. Nah, jadi ini ada ketidaksesuaian ya Pak ya. Nah, dikonfirmasi di situ. Jadi kita harus gather informasi tambahan, evidence tambahan. Itu Devi jawabannya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ada lagi? Ada Tweety di belakangnya kayaknya. Ada lagi pertanyaannya dari teman-teman yang lain? Ini ada banyak ya, ada 50 ya. Oke, kalau sambil nunggu ya, sambil nunggu mungkin masih agak malu-malu yang lain bertanya. Pak Leo. Ya. Izin Pak Leo sedikit tambahin dari saya ya terkait pertanyaan sebelumnya. Kita dijawab Pak Leo dari sisi auditor ya, kita sebagai auditor. Katakan sekarang saya sedikit ngasih masukan secara saya sebagai auditinya ketika kejadian itu terjadi. Jadi
dari kita, dari sebagai LTP kan tadi udah tahu akan diikuti apa. Nah, kita mempersiapkan juga adalah lebih baik, better bahwa kita itu benar-benar siap dari sisi manajer sampai bawahnya sampai support tuh benar-benar siap akan audit itu. Jadi resiko adanya informasi-informasi yang miss itu harus kita dari awal tuh persiapkan, karena yang namanya audit itu sebenarnya sudut pandangnya kan mungkin 1 tahun sekali, 2 tahun sekali si auditor tersebut ke kita. Cuplikan itu yang sekian lama sekali itu akan menjadi diambil sebagai cuplikan kesimpulan besarnya industri farmasinya ini baik atau buruk kan. Jadi sebaik mungkin kita mempersiapkan, jangan kalau ada resiko-resiko yang mungkin kita nggak yakin, itu harus ditutup dulu sebelum auditornya datang. Itu benar bersiap daripada nanti auditornya tahu atau auditornya yang menemukan. Karena kalau ngomongin audit itu seperti yang dijelaskan Pak Leo tadi kan sebenarnya evidence base ya. Untuk ada dispute itu pasti nanti evidence base yang akan disimpulkan bareng-bareng. Oh tadi ngomongin levelnya itu harusnya 2, tapi pertanyaannya 1 atau sebaliknya, itu pasti ada evidensi. Nah itu kita harus siap, better kita itu mempersiapkan semua tanpa membuka celah agar pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari auditor. Jadi sebisa mungkin dari sisi audit jangan sampai ada kesalahan itu, jangan sampai kita salah menjawab. Better kita siapkan dulu semuanya, karena ketika sudah salah menjawab itu tidak sesimpel bahwa oh tadi benar-benar salah menjawab ya, tapi pasti akan muncul pertanyaan berikutnya. Karena saya juga selain dari auditor, auditi saya juga jadi auditor juga, pasti akan menyimpulkan lagi ini tadi hanya sebatas salah jawab atau sebenarnya ada yang bisa aku gali lagi. Misalkan loh, tadi kenapa operatornya salah jawab, apakah operatornya tidak tahu dan sebagainya, jadi malah kemana-mana nanti. Jadi saran saya sih nanti kalau teman-teman jadi auditi yang diaudit oleh internal maupun eksternal, sebisa mungkin hal tadi jangan sampai terjadi. Itu aja sih tambahan dari saya. Thank you. Monggo Pak Leo dilanjutkan. Oke, makasih Pak Eko. Ya, nanti lebih dalamnya nanti di part terakhir apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh auditor dan auditi ya. Nanti kita bahas ke situ. Oke, mungkin sambil nunggu nanti kalau ada yang mau tanya silahkan raisin aja. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ketidaksesuaian, nah kita tentunya perlu memberikan kategorisasi. Temuan itu kategorisasinya sebagai critical atau major. Nah, di sini guidance-nya juga kita pakai dari PICS. Jadi, kapan suatu temuan atau ketidaksesuaian dinyatakan sebagai temuan kritis? Ketika penyimpangan tersebut atau kelemahan tersebut itu memicu resiko besar, resiko penting yang bisa menyebabkan memberbahayakan dari manusia itu yang akan mengkonsumsinya. Jadi ketika penyimpangan, ketidaksesuaian yang ditemukan tersebut memiliki potensi besar menyebabkan keberbahayaan terhadap human life, patient safety, itu sudah masuk ke dalam kategori critical. Tambah lagi kita obat, industri obat, ketika ada penyimpangan yang bisa mempengaruhi kualitas yang membahayakan jiwa dari penggunanya atau pasiennya kita, nah itu masuk sebagai kategori kritis. Nah, kemudian apalagi yang dimaksud dengan kategori kritis? Kalau ditemukan bahwa adanya pemalsuan, penipuan dari data atau produk. Jadi ada suatu falsifying data. Jadi data yang sengaja di falsified, di edit sehingga tidak sesuai dengan yang seharusnya yang terjadi, namun karena suatu hal kita menginginkan hasilnya adalah baik, makanya dibuat jadi baik. Misalnya, harusnya produk ini terkategori sebagai OOS, out of specification,
di luar spesifikasi hasilnya. Tapi karena tujuannya, oh udah nanti kalau nggak baik hasilnya, produknya nanti malah dibuang ya, di reject ya. Wah jangan deh kalau di reject. Gimana caranya biar kita bisa terhitung sebagai meet specification, masuk spesifikasi. Udah deh, kita coba-coba lagi aja deh. Datanya kita ganti deh. Kita coba injek ulang deh ke HPLC-nya dengan cara ini, dengan cara itu. Lalu yang kita tampilkan hanya data yang terakhir aja deh, data yang MS-nya ya. Yang lainnya nggak usah, ya kan? Kita edit aja, hapus, simpen, ya kan? Sembunyikan. Nah, ketika itu ditemukan hal yang seperti itu sudah masuk dalam kategori kritis. Dan kritis juga adalah sekumpulan resiko-resiko lain yang ketika secara sistemik itu mengalami kegagalan yang bisa berdampak membahayakan humannya. Jadi mungkin nggak langsung, tapi kok banyak ya yang modelannya kayak gini, di semua tempat kayak gini semua ya, berarti ini sistemik nih, ada isu sistemik yang bisa menyebabkan kegagalan dan beresiko membahayakan. Itu yang kritis. Nah, tentunya ketika kita menemukan kritis, kalau kita tadi misalnya ke vendor, ke supplier, nah itu harus ada immediate action-nya. Kalau di kita itu biasanya ketika kita menemukan hal kritis, vendor tersebut kita langsung tidak gunakan. Jadi kita stop dulu kerjasamanya kita nggak beli dulu dari dia sampai dia melakukan kappa respon dan satisfied kapanya, baru itu dilakukan. Demikian juga ketika di internal, ketika ini kritis, berarti kita juga stop dulu deh, kalian stop dulu deh prosesnya, ya kan? Kita coba diperbaiki dulu, evaluasi dulu kayak apa. Nah itu yang wajib immediate action dilakukan ketika menemukan yang kritis. Nah kemudian yang major tentunya lebih rendah daripada yang kritis, tapi tidak kalah krusialnya. Jadi contoh-contoh yang major ini adalah kita produknya tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan data-data yang kita submitkan ke badan regulatori atau kita sebut dengan dosier, tidak sesuai dengan kompendial atau farmakope, baik itu farmakope Indonesia, baik itu farmakope US, baik itu farmakope Eropa, dan sebagainya, tergantung negara mana yang kita tuju. Nah, ketika itu tidak sesuai, maka itu masuk sebagai major risk, ya. Jadi ketika itu diriliskan, wah berarti dia menjadi kritis dong, ya kan ya, karena itu dikasih ke pasien, ya kan. Kalau dia ketemu tidak sesuai, oke, tapi berhenti di kita di internal, ya berarti itu major, ya. Nah itu yang lebih kurangnya sebagai major dan critical risk, yang semuanya perlu ada kapaknya. Cuma ketika ada isu critical, maka harus ada immediate action yang dilakukan. Nggak bisa, oh ya udah nanti saya submit audit reportnya ya. Oh ya udah nanti habis itu kappa responnya saya buat juga ya. Ya nanti kita review ya. Nah tapi perlu ada immediate action karena ini sudah masuk ke kritis. Mungkin kalau yang major atau yang di bawahnya major, others atau minor kita sebutnya, itu boleh kita sambil jalan, kita menunggu kappa respon. Tapi kalau yang critical harus ada immediate action-nya. Oke? Lanjut kita bahas. Ini ada tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama audit. Nah, kalau yang slide ini dari sisi auditornya ya, teman-teman ya. Nah, auditornya nanti di sisi satunya nanti yang menyambung dari Pak Eko tadi, itu dari sisi auditingnya. Nah, kalau dari sisi auditor, apa yang harusnya dilakukan oleh seorang auditor? Auditor itu harus banyak mendengar, bukan banyak berbicara.
Karena kan namanya kita lagi mau mengaudit, mencari tahu. Ya kan? Mencari tahu itu ya ada nanyanya kan. Cuma lebih banyak dengerin cerita dari yang diaudit. Sehingga kita tahu real conditionnya mereka tuh kayak apa. Tapi kalau banyakan kita yang ngomongnya, ya kita ngomong jelasin ini itu, nah itu auditnya menjadi tidak efektif pastinya. Ya, malah salah nanti tujuannya, jadi kuliah jadinya. Nah, kemudian ini yang auditor juga harus lakukan adalah bagaimana pinter-pinternya untuk mengumpulkan informasi. Lebih banyak mengumpulkan informasi. Bukan lebih banyak menjelaskan satu dan lain hal. Sekali lagi, karena tujuannya kita adalah mencari tahu, mengevaluasi, memeriksa, mencoba memahami. Jadi kita sifatnya adalah mengumpulkan informasi, bukan menyebarkan informasi. Lalu, ya sekalipun kita sebagai auditor, kita tetap harus humble, polite, gitu kan ya, patient dan sebagainya. Jadi tidak boleh merasa, oh ya kan saya auditornya ya, kan saya yang paling benar ya di sini ya. Kalau yang lain ya berarti salah dong kalau nggak ngikutin saya ya. Nah ini nggak bisa, ya kan ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Ini yang harus dihindari. Nah kemudian sebagai auditor kita juga open for discussion. Tapi sekali lagi kita harus mengimbangi. Jangan jadinya kita ngobrol informasi panjang lebar. Diskusinya oke. Jadi maksudnya itu dalam artian ketika ini menemukan ketidaksesuaian, kan somehow, sometimes auditinya itu mau berdiskusi, ya kan? Nah ini auditor harapannya bisa open untuk menangkap sudut pandang dari auditinya seperti apa terkait temuan tersebut, ya kan? Jadi harapannya open, jangan totally close for discussion, ya kan? Kemudian ini auditor juga harus based on scientific atau evidence based. Yang tadi harus ada basisnya, harus ada referensinya. Jangan pakai personal. Ya, kayaknya sih menurut saya ini nggak oke gitu. Ini finding deh, gitu kan ya. Nah, jangan. Tapi harus ada basisnya. Nah, kemudian ini kita auditor maupun auditi tentunya ini harus tepat waktu. Kita harus menghargai waktunya, tepat waktu, dan nggak boleh delay atau bahkan ngaret. Harapannya seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah profesional. Karena auditor itu nanti akan melihat dokumen-dokumen internal suatu perusahaan. Nah ini kita harus bisa bersikap profesional. Jangan sampai, kita udah ngelihat, iya, kalau di mereka itu SOP-nya kayak begini, ya kan? Terus diumbar, iya sih, makanya dia jadinya kayak gini, terus diceritain ke siapa-siapa, diceritain kemana-mana. Nah itu bukan hal yang dilakukan oleh seorang auditor, karena dia harus bisa menjaga confidentiality dari siapa yang dia audit. Jadi kita harus bisa profesional, jangan menjadi untrusted. Ya, itu lebih kurangnya secara garis besarnya. Nah, kemudian selain ini auditi. Nah, ketika kita diaudit menjadi objek yang diaudit, satu poin pentingnya adalah kita harus jujur ya. Kita harus jujur. Kita tidak boleh melakukan ketidakjujuran, tipu-tipu, kita tutup-tutupi dan sebagainya. Itu yang harus dihindari auditi. Ya, karena tadi misalnya contoh case yang tadi, ketika mulai berkelit ya, tadi Devi tanyain kan, auditinya mulai berkelit nih. Dia mau revisi jawabannya, gitu kan ya. Nah, dari sisi auditi itu udah nggak tepat kalau memang dia arahnya adalah mau tipu-tipu, mau pemalsuan.
Nah, dari sisi auditornya jadinya bertanya-tanya, karena kan dia kan targetnya mengkolek informasi yang sebanyak-banyaknya. Waduh, jadi kepo nih makin nih dia. Kenapa ya dia revisi? Oh, dia bener revisi sesuai kenyataan atau dia arahnya bohong ya? Nah, kalau sampai tertangkap itu adalah arahnya bohong, tadi ya, kalau bohong, tidak sesuai, pemalsuan, itu masuk kategori temuan yang yang kritis ya. Jadi temuan kritis otomatis itu not accepted. Jadi itu harus ditangani segera, immediate action. Dan kalau itu terjadi, ketika ada temuan kritis, itu tentunya kalau kita menghadapi badan regulatori, itu ada sanksinya yang akan dihadapi. Ya kan? Jadi ketika ada suatu penipuan, itu ada sanksinya yang dihadapi. Ya kan? Sanksinya itu sampai ke pengadilan ya. Nggak hanya sanksinya, oh dibuat surat peringatan ya, peringatan tertulis, bla bla bla. Nah, oh iya ya, produknya nggak boleh diedarkan ya. Oh iya ya, izin CPOB-nya dibekuin dulu ya. Ya kan? Nggak hanya berhenti di situ, nggak bisa produksi, tapi sampai pidana. Ya kan? Siapa yang memasukkan ini, siapa yang bertanggung jawab, itu bisa dipidana. Jadi urusannya panjang ya. Nah, jadi itu yang harus ada di dalam auditi. Nah, kemudian tadi auditinya perlu responsif, ya kan ya. Jangan pasif, ditanya apa, iya nanti dulu ya. Oh iya belum ada, oh iya nanti dulu ya, tunggu dulu ya. Nah, kalau kayak gitu kan, satu, auditor jadi audit jadi nggak efisien. Dua, auditornya jadi bertanya-tanya lagi kan, kita sebagai auditor. Lah, semua yang ditanya nanti dulu, semua yang ditanya tunggu sebentar. Ini sebenarnya ada apa enggak? Gitu kan ya. Dia beneran ada atau cuma buying time gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita hindari kalau sebagai auditi. Tentunya sama juga, kita tetap perlu humble, polite, tidak boleh arogan, ya kan? Jangan nanti, saya ini kepala pabriknya sini loh, ya kan? Yang ini bukan finding, nggak bisa kayak gitu. Nah, ini juga bukan pada tempatnya ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini yang tidak kalah penting, auditi perlu open-minded. Namanya kita lagi dievaluasi, namanya juga kita manusia, ya kan? Tiada gading yang tidak retak, ya kan ya? Pastinya pasti ada aja retaknya, ada aja kekurangannya. Sehingga kita perlu open-minded. Kita perlu terbuka, jangan close. Udahlah, ya kan? Nggak usah inilah itu, gitu kan ya? Kayaknya enggak lah, nggak masuk akal gitu kan ya? Udah langsung nggak masuk akal aja itu temuannya. Padahal itu based on reference yang valid. Jadi itu nggak boleh dilakukan sebagai auditi. Kalau itu dilakukan, otomatis target kita untuk improve itu tidak berjalan, ya kan? Karena berikutnya, selain kita setelah open minded, kita harus bergerak, kita harus memfollow up, kita harus melakukan improvement. Jangan kita malah ignorant atau neglect, ya kan? Jangan juga hanya kita sebatas kertas. Oh iya deh, saya tulis deh kapal responnya gini. Ya udah, saya udah kan SOP saya revisi. Oke deh, saya revisi deh SOP, nggak masalah, ya kan? Tapi implementasinya gimana? Ya enggak lah, nggak cocok sama saya kok itu. Nah, itu nggak bisa, ya kan ya. Kita harus punya open mind dan kita mau punya semangat improve, semangat memfollow up. Dan yang terakhir adalah juga kita harus on time. Auditornya on time, ya kita juga on time. Ya kan? Jangan sampai auditornya udah selesai, break lunch-nya udah selesai, udah kembali ke ruang meeting, kitanya masih ngobrol-ngobrol di luar gitu kan ya. Auditornya nungguin, nah itu kita nggak oke banget ya.
Sama halnya kayak juga kuliah kan ya teman-teman ya, kita juga pernah kuliah. Tentunya dosennya udah mempersiapkan, datang tepat waktu, kitanya masih di luar, izin Pak, maaf telat gitu kan ya. Nah, kita harus saling menghargai on time. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Karena di sini sudah selesai ya untuk sharingnya mengenai audit, seputar audit, baik itu audit di internal, self inspection, maupun audit mutu yang mengarah ke internal dan ke arah eksternal, baik oleh industri farmasi itu sendiri maupun oleh partner dari industri farmasi atau badan regulatori. Ada pertanyaan sampai di sini, dipersilahkan. Oh ya, silakan, udah ada yang raise hand. Presti Aulia Putranti. Ya, Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Presti, izin bertanya terkait tantangan. Tantangan apa sih Pak yang membuat audit ini berjalan dengan sulit? Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Presti atas pertanyaannya. Tantangan apa yang membuat audit ini sulit ya? Ini bisa jadi dua sisi ya. Kalau satu dari sisi auditor, sisi auditornya, dia tidak memahami prosesnya yang diaudit. Nah, itu bisa jadi sulit. Oleh karenanya, auditornya itu perlu mempelajari dahulu, dan tentunya sebagai auditor perlu auditor yang terkualifikasi sehingga memang tepat pada subjek yang diaudit. Itu tantangannya dari sisi auditornya kalau yang saya tangkap. Nah, kemudian tantangan dari sisi auditinya ketika melakukan audit, banyak hal, misalnya namanya audit semua itu kan maunya pasti akan dicek ya. Nah, ketika kita melakukan audit, ketika kita diaudit, tantangannya gimana nih? Dokumennya banyak banget yang diminta. Ternyata dimintanya semuanya di-scanning dulu. Kita wujudnya hard copy. Nah, itu bisa jadi nih tantangan teknis yang bisa terjadi juga. Auditornya mintanya dia di-scan dulu nih, biar dikirimin dulu ke dia untuk direview. Nah, itu tantangan kita nih, teknis, gitu kan ya. Nah, tantangan berikutnya, misalnya kita melakukan auditnya remote, secara remote, jadi virtually, kayak kita sekarang nih, ada di Zoom meeting gitu ya. Nah, itu tantangannya ada juga lagi nih, teknis lagi nih, mesti lebih seputar teknis. Kita kan namanya mau virtual audit atau remote audit, maunya kan menampilkan area-area yang memang mau diaudit. Nah, somehow area-area tersebut bisa jadi signalnya poor. Jadi jaringan internetnya lemah. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga dalam mempersiapkan menjalankan auditnya. Nah, itu tantangan-tantangannya. Nah, kalau tantangan dari sisi personal, itu bisa jadi kalau memang bertemu dengan individu-individu yang tadi, misalnya kita mau diskusi harusnya open-minded, tapi ternyata yang kita ajak diskusi close-minded. Nah, otomatis kan banyak ngeyelnya dan sebagainya. Jadi itu tantangan juga itu ketika kita melakukan audit. Nah, itu biasanya disiasati dengan basisnya audit. Jadi kita pakai reference-nya yang disepakati dulu di awal. Di audit plan tadi kita tuliskan, kita mengaudit referensinya dari CPOB 2018, yaitu Perkab POM nomor 34 tadi. Nah, jadi ketika ada ketidaksesuaian dan sifatnya bukan open-minded ini dari auditinya, nah kita langsung saja kepada basisnya. Nih, basisnya nyebutnya kayak gini, sehingga ini ketidaksesuaian based on ini, untuk meminimalisir debat yang berkepanjangan. Itu sih mungkin tantangan-tantangan yang lazimnya muncul. Izin menambahkan pertanyaan Pak.
terkait yang terakhir tadi, ketika yang satu close minded nih, yang satunya lagi open minded. Nah, itu untuk mengakhiri permasalahan itu bagaimana ya Pak akhirnya? Ya, nah jadi ketika misalnya dia close minded gitu ya, ketika kita sampaikan, oh dia tetap menyatakan bahwa nggak sesuai gitu kan ya. Nah, kita bawa ke referensinya, kita bawa ke basisnya, kita buka tadi misalnya kita basisnya CPOB tadi. Nah, kita buka nih CPOB-nya part sekian, klausul nomor sekian, ini kalimatnya, klausulnya nih Pak Bu, ya kan? Nah, sehingga apa yang dilakukan praktiknya saat ini di instansi Bapak Ibu itu tidak sesuai atau sudah sesuai. Langsung ke basisnya. Karena kalau terus di diskusi-diskusi terus itu waktunya habis ya, pasti ya. Jadi itu kita perlu juga sebagai auditor langsung cut di situ. Nah, ketika memang masih nggak terima, nah biasanya juga namanya organisasi pasti ada hierarki ya. Jadi misalnya yang kita diskusi itu bareng sama supervisory level misalnya. Nah, kita ajak juga managerial levelnya. Ya kan, managerial levelnya untuk membahas hal tersebut kalau memang dirasa masih perlu sampai ke titik itu. Ya, Presti. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya, next Anida Octavia Putri. Mas, apakah saya... Masuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih proses seseorang itu dapat dinyatakan sebagai seorang auditor. Apakah semua orang itu bisa atau ada kualifikasi tertentu begitu Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Anida pertanyaannya. Jadi bagaimana seseorang bisa menjadi auditor itu aspeknya umumnya ada dua hal. Satu, dia sudah dibekali itu sebagai auditor ada trainingnya sebagai auditor. Kalau di tempatnya kami training sebagai auditor nanti dijelaskan di sana. Oh, teknik-teknik mengaudit itu seperti apa, kalimat bertanyanya harusnya seperti apa, terus habis itu membuat report, membuat audit plan itu harusnya seperti apa. Jadi ada pembekalan training itu dulu di individunya. Kemudian yang kedua tentunya yang tidak kalah penting adalah dari experience-nya. Jadi kita sudah pernah bekerja di bagian A. Nah, biasanya orang yang sudah pernah bekerja di bagian A itu yang di